Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Uswatun Hasanah. Kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 12 pada pokok bahasan dimensi 3 dengan menyelesaikan soal jarak titik ke garis. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini lancar, bermanfaat, dan barokah. Pada latihan soal kali ini, di sini nomor 1, sebuah kubus PQRS TUVW mempunyai panjang sisi 10 cm. Kalau kubus panjangnya 10 cm, maka setiap sisinya pasti panjangnya 10 cm ya. Di sini 10 10 10 ya. Tentukan jarak titik W dan SR, yang kedua jarak titik P dan TS, yang ketiga jarak titik S dan VQ, yang keempat adalah jarak titik T dengan VP. Di sini pada video sebelumnya sudah diberikan penyelesaian soal seperti latihan ini. Jika anak-anak lupa, silakan buka videonya lagi. Nanti linknya akan saya masukkan pada deskripsi di bawah ini ya. Kemudian pada soal yang kedua, di sini perhatikan balok pada gambar di atas. Di sini diketahui panjang AB 12, panjang BC itu sama dengan panjang FG, yaitu lebarnya 6 cm. Kemudian GC atau tinggi balok tersebut adalah 8 cm. Jika diketahui titik I merupakan tengahnya HG, kemudian J itu berada di tengah garis BC, dan titik K itu berada di tengah AE, maka tentukan jarak H dengan AC, yang kedua jarak I dengan DC, yang ketiga jarak K dengan BF, yang ketiga adalah jarak D dengan CG. Di sini nanti saya akan memberikan penyelesaian ya. Cara menyelesaikannya pada soal yang nomor 2A, kemudian juga pada soal nomor 2B. Perhatikan soal yang A, jarak H dengan AC. Kita akan menggambar pada balok tersebut panjang AC ya. Dari titik H kita akan mencari jarak AC. Caranya adalah hubungkan titik H ke titik A, kemudian titik H ke titik C, sehingga terbentuk segitiga HAC. Supaya lebih mudah, kita akan menggambarnya di luar. AH, HA, segitiga HAC. Kita akan mencari panjang HA dengan jalan-jalan ya. Untuk mencari HA kita harus melalui HE dan EA ya. Dengan bantuan rumus Pythagoras, HA itu sama dengan akar dari HE kuadrat. HE nya berapa? HE itu sama dengan FG, yaitu 6. Berarti di sini 6 kuadrat ditambah dengan panjang EA. Panjang EA itu sama dengan panjang
GC yaitu 8 kuadrat. Sama dengan akar dari 6 kuadrat adalah 36 ditambah 8 kuadrat itu 64. Jadi sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10. Jadi panjang HA adalah 10 cm. Kemudian kita akan mencari panjang HC. Kita lihat bahwa HC itu juga merupakan diagonal bidang dari HDCG. Kita lihat bahwa segitiga HCG merupakan segitiga siku-siku, di mana HC adalah sisi miringnya. Maka untuk mencari HC juga sama, yaitu dengan bantuan Pythagoras. HG-nya adalah 12, berarti 12 kuadrat ditambah dengan GC-nya ada 8 kuadrat sama dengan akar dari 12 kuadrat adalah 144 ditambah 8 kuadrat 64, berarti sama dengan akar 144 ditambah 64 adalah akar 208. Akar 16 dikali 13 sama dengan akar 16 adalah 4, berarti 4 akar 13. Ini panjang HC 4 akar 13. Kemudian kita akan mencari panjang AC. Panjang AC juga merupakan diagonal sisi ABCD. Kita cari di panjang AC itu sama dengan akar dari, di sini kita gunakan rumus Pythagoras, AB kuadrat berarti 12 kuadrat ditambah dengan BC. BC-nya sama dengan FG berarti 6 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 144 ditambah 36 sama dengan akar dari 180. Akar 180 adalah akar 300 akar 36 dikali 5. Akar 36 adalah 6 akar 5. Jadi panjang AC 6 akar 5. Panjang AC nya sama dengan 6 akar 5. Untuk mencari jarak antara titik H dengan AC adalah garis terpendeknya, berarti harus tegak lurus dengan AC. Kalau misalkan di sini panjangnya adalah D, panjang yang kita cari di sini kita misalkan namanya S, maka panjang AS itu kita misalkan X, maka SC itu 6 akar 5 min X. Berarti di sini nanti kita akan mencari luas segitiga 1 dan luas segitiga yang kedua. Berarti D1 dan sama dengan D2. Karena di sini segitiganya adalah segitiga sembarang ya. Seperti pada video sebelumnya sudah dijelaskan. D1 sama dengan D2. D1-nya berarti dengan bantuan Pythagoras ini untuk mencari panjang D, akar dari 10 kuadrat dikurangi X. Kemudian D2 nya berarti menggunakan segitiga yang HSC, sisi miringnya 4 akar 13, berarti akar dari ini kuadrat ya, akar dari 4
13 kuadrat dikurangi dengan SC nya adalah 6 akar 5 min X kuadrat. Kemudian di sini sama-sama punya akar, maka kita kuadratkan, akarnya habis, tinggal 10 kuadrat itu 100 dikurangi dengan X kuadrat. Kemudian yang ruas kanannya 4 kuadrat itu 16 dikali akar 13 kuadrat berarti 13 dikurangi, di sini masih dalam kurung, ini kita kuadratkan, 6 akar 5 min X ini kita kuadratkan ya. 6 kuadrat itu 36 dikali akar 5 kuadrat itu 5 dikurangi berarti 6 akar 5 kali X kali min X berarti 6 akar 5, kemudian 2 kali berarti 6 akar 5 ditambah 6 akar 5 itu sama dengan 12 akar 5 X. Kemudian di sini min X kuadrat, min X dikali min X jadi plus X kuadrat. Dan kita selesaikan yang di sini. Ini kita tulis lagi 100 dikurangi dengan X kuadrat sama dengan 16 dikali 13 sama dengan 208 dikurangi 36 dikali 5 sama dengan 180. Nah, berarti ini min kali min sama dengan plus, berarti plus 12 akar 5X min kali plus berarti min X kuadrat. Ini kurungnya sudah kita keluarkan ya. Sekarang di sini ada min X kuadrat, di sini juga ada min X kuadrat, berarti habis. Kita coret ya. Tinggal yang ini 100, yang angka kita kumpulkan sebelah sini semua, 100 dikurangi 208, kemudian di sini berarti pindah jadi plus ya. Saya tulis saja 100 dikurangi 208 ditambah 180 sama dengan 12 akar 5X. Hasil dari 100 dikurangi 208 ditambah 180 itu tinggal 72. 72 sama dengan 12 akar 5 X, maka X itu sama dengan X sama dengan 72 per 12 akar 5. Supaya penyebutnya tidak dalam akar 5, maka masing-masing kita kali dengan akar 5 per akar 5, maka sama dengan 72 dibagi 12 kali 5. Akar 5 kali akar 5 kan 5 ya. Ini masih dalam bentuk akar 5. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 72 per 60 akar 5. 72 dengan 60 itu masing-masing habis dibagi 12 ya. Sehingga hasilnya adalah 6 per 5 akar 5. Ini hasil X-nya. Setelah kita menemukan nilai X, maka kita bisa mencari panjang D atau panjang HS yang merupakan tinggi dari segitiga ini, atau jarak antara H dengan panjang AC. Kita bisa mengambil D yang D1 atau D2. Yang mudah saja kita ambil yang D1 ya. D1 berarti sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi X kuadrat. Kita masukkan nilai X nya, jadi D sama dengan akar 100 dikurangi X nya tadi 6 per 5 akar 5. 6 per 5 akar 5 kita kuadratkan, berarti sama dengan akar dari 100
dikurangi dengan 6 kuadrat 36 per 5 kuadrat itu 25 dikali akar 5 kuadrat adalah 5 ya. 5 dengan 25 habis, masing-masing habis dibagi 5, sisanya adalah 5 ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan akar dari 100 min 35 per 5 ya. Supaya penyebutnya sama, maka yang di sini akan kita kalikan dengan 5. Berarti hasilnya 5 kali 100 itu 500 dikurangi dengan 36 masih dibagi dengan 5. Jadi hasilnya adalah akar dari 464 dibagi dengan 5. Akar dari 460 dibagi 5 itu sama dengan akar dari 16 dikali 29 per 5 sama dengan 4 akar 29 per akar 5 masing-masing dikali dengan akar 5 per akar 5. Akar 5 per akar 5 dikali akar 5 itu kan 5 ya. Jadi hasilnya adalah 4 per 5 akar dari 29 dikali 5 adalah 145. Jadi panjang HS atau jarak antara titik H dengan panjang AC adalah 4 per 5 akar 145. Mudah-mudahan difahami ya. Kita lanjutkan pembahasan soal yang B, yaitu jarak I dengan DC. Kita akan gambarkan di manakah posisi DC. Ini DC ya, di sini I. Berarti kita tinggal menggambar dari titik I ke D, kemudian dari titik I ke C. Jadilah segitiga IDC. Kita gambarkan segitiga IDC. Panjang ID ya merupakan segitiga dari IHD. Berarti kita bisa minta bantuan rumus Pythagoras lagi untuk mencari ID sama dengan akar dari IH atau HI. HI itu setengah dari HG, berarti setengahnya 12 adalah 6 cm. Kemudian HD sama dengan GC berarti 8. Jadi panjang ID itu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Jadi panjang ID-nya 10. Kemudian panjang IC juga sama ya. Sama ya, karena di sini juga tengah-tengahnya tadi 6 dan di sini 8. Di sini sama-sama 10. Kemudian panjang DC sama dengan panjang AB sama dengan 12. Kita lihat bahwa di sini merupakan segitiga sama kaki ya. Kalau di sini kita bagi 2 ya, maka ini adalah sama-sama 6. Di sini panjangnya 6, di sini juga 6. Maka untuk mencari D atau jarak antara titik I dengan panjang DC yang merupakan garis tegak lurus di sini ya, maka D itu sama dengan akar dari ya ID, berarti 10 kuadrat tetap dengan rumus Pythagoras ya, dikurangi dengan setengahnya DC berarti 6 kuadrat sama dengan akar dari 100 dikurangi 60 dikurangi 36 kurangi 36
100 dikurangi 36 itu sama dengan akar 64 ya. Akar 64 adalah 8. Jadi jarak antara titik I dengan panjang DC adalah 8 cm. Setelah menonton video ini, mengerjakan latihan nomor 1 A, B, C, D. Kemudian yang nomor 2, yang A ini tadi sudah kita kerjakan, yang B juga sudah kita kerjakan, maka tinggal yang nomor 2, C dan D. Demikian video pembahasan contoh soal pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Selanjutnya akan dibahas jarak antara titik dan bidang pada video selanjutnya. Selamat belajar, semoga sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.